Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis kita ini, yang mana di dalam majelis ini kita sama-sama belajar tentang sebuah hal yang penting di dalam agama kita, yaitu tentang belajar bahasa Arab. Sehingga para ulama pun sampai mengatakan bahwasanya ta'allum al-lughatal arabiyyata juz'un min dinikum, yaitu belajar bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kita. Tentu ini bisa kita pahami karena bahwasanya agama kita ini memang agama yang basicnya adalah berbahasa Arab. Kitab sucinya berbahasa Arab, hadis nabinya berbahasa Arab, nabinya pun mengajarkan dengan bahasa Arab, dan sampai kepada kita melalui perantaraan para ulama juga dengan bahasa Arab. Maka tentunya tidak salah kalau kita meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk kita belajar tentang bahasa Arab ini, karena ini adalah bagian dari agama kita. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki kitab jilid yang kedua dan sudah di bagian akhir dari jilid yang kedua. Jadi kitab jilid kedua bagian akhir, kita sudah masuk di latihan atau di pelajaran yang ke-31 ya. Pelajaran 31 jilid yang kedua. Dan kita sudah masuk latihan-latihannya, terakhir kita sampai di latihan kelima. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita sambung kepada latihan ke-6. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka ya, bukunya halaman 209. Nah, baik. Di buku halaman 209 kita mendapatkan ada latihan yang ke-6 ya, latihan ke-6. Yang mana perintah dari mu'alif adalah iqra' ma yali. Bacalah yang berikut ini. Nah, di sini mu'alif menyampaikan ada 4 kalimat ya, yang mana 4 kalimat ini adalah contoh penggunaan dari fi'il mudha'af yang dalam bentuk fi'il amr, dalam bentuk kata perintah, yang sudah kita pelajari pada latihan sebelumnya di latihan 5, bagaimana kemudian kita membentuk fi'il amr ini dari fi'il mudhari' atau fi'il mudha'af ya, dari fi'il mudha'af yang kemudian bentuk fi'il amr sudah kita pelajari pada latihan sebelumnya. Dan sekarang kita lihat contoh-contohnya ya di dalam kalimat. Baik, contoh yang pertama adalah jurra hadzal maktaba. Ya, seret ya, seret atau geser ya meja ini. Jadi geser meja ini. Jadi jurra ini adalah bentuk fi'il amr, perintah, kata perintah ya, seretlah atau geserlah ya meja ini. Lalu kemudian yang kedua adalah subba al-qahwata lid-duyufi. Subba artinya tuangkan ya, tuangkan ya, ini adalah bentuk perintah ya, bentuk perintah dari fi'il mudha'af. Tuangkan kopi ini untuk para tamu ya, duyuf jamak dari doif, jadi banyak tamunya ya, duyufi banyak atau untuk para tamu. Ini yang kedua. Jadi di sini katanya subba ini ya. Lalu yang kemudian yang kalimat yang ketiga adalah udda hadhil kutuba. Udda hitunglah ya, hitunglah ya kitab-kitab ini. Hitunglah kitab-kitab ini. Ini bentuk mudha'afnya ya, fi'il amr mudha'afnya. Lalu yang keempat adalah syamma hadhihi zahrata. Ya, ciumlah, atau maksudnya cium ini apa ya, bahasa kita aromakanlah ya, jadi rasakan aromanya gitu ya, rasakan baunya dari bunga ini. Ya, kalau cium itu kan ada dua makna dalam bahasa kita ya, bisa mencium aroma, bisa mencium fisiknya. Nah, mencium pipi lah itu. Jadi syamma hadhihi zahrata. Jadi ciumlah bunga ini. Baik. Jadi ini bentuk contoh
fi'il amr yang mudha'af ya dalam kalimatnya. Tapi ini latihan yang ke-6 selesai, kita masuk langsung latihan yang ke-7. Di latihan yang ke-7, mu'alif menyampaikan ta'amal manyali, ya renungan yang berikut ini. Apa yang disampaikan mu'alif kita lihat. Dari kata yahujju. Ya, yahujju ini adalah dia sedang berhaji. Lam yahuj ada masuk amil lam. Yang mana lam ini adalah bentuk menjazmkan fi'il mudhari' ya. Jadi dia menjadi majzum. Nah, majzum tandanya adalah dengan disukunkan di sini. Lam yahuj. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Lam yahuj. Aslinya kan gini. Jadi hujjah ini sudah dua huruf jim kan, cuma digabungkan saja itu menjadi jim pertama sukun, jim kedua dhammah, sehingga digabung menjadi seakan satu huruf dan bertasydid, yahujju. Nah, lalu di sini ditambahkan lam, maka menjadi seperti ini, lam yahuj. Nah, ada dua jim yang sukun-sukun seperti ini. Ya, jim yang pertama sukun, jim sukun. Aslinya sukunnya dari sini. Ini kan aslinya kan dua jim. Jim pertama sukun, jim kedua dhammah, jadi dibaca yahujju. Nah, ketambahan lam, maka jim yang kedua yang dhammah itu menjadi sukun juga. Maka jadi lam yahuj. Nah, di sini ada dua jim yang disukunkan. Maka bagaimana cara membacanya? Dalam kaidah bahasa Arab ini la yaltaqi sakinani fil huruf ya. Jadi tidak bertemu. Dua huruf sukun dalam satu kata ini tidak bertemu ya dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada dua huruf sama-sama sukun berjejer, ini enggak ada. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang di sini tetap digabungkan, disidahkan, dan kemudian harokatnya menjadi fathah. Jadi lam yahujja. Jadi majzum ya dengan fathahnya ya, bukan dengan sukun. Kalau ini kan aslinya kan sukun, tapi dia menjadi fathah ya. Jadi lam yahujja. Ya, lam yahujja. Ini untuk membentuk fi'il nahinya. Nah, atau fi'il nafi ya, tidak berhaji. Jadi maknanya adalah tidak berhaji. Jadi yahuj sedang berhaji, lam yahujja tidak berhaji. Nah, di sini juga contoh yang berikutnya, yajurru. Ya, yajurru ya seperti ini misalkan ya. Ya jim ro gitu ya. Ya jim ro. Nah, ro yang ini hasilnya dhammah, kemudian dimasukkan la nahi, la larangan, maka dia jadi sukun juga yang belakangnya. Jadi seperti ini. La tajur double ro sukun. Akhirnya tidak bisa, maka kemudian disidahkan dan menjadi harokannya fathah la tajur ro. Nah, ini untuk fi'il fi'il nahi dan juga fi'il nafinya. Ya, fi'il nafi dan fi'il nahinya. Baik, ini latihan yang ketujuh ya. Insya Allah jelas bagaimana kita membentuk fi'il nahi dan fi'il nafi ya. Baik, lanjut kita latihan yang ke-8. Nah, latihan ke-8 ini ada perintah dari mu'alif ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan lam. Jadi sekarang tadi kita jelaskan ya bagaimana nafinya seperti ini nafi, kemudian ini nahi. Nahi itu artinya jangan ya. Nahi itu jangan, kalau nafi itu ya tidak. Ya, peniadaan. Di lam yahud. Nah, ini contohnya sekarang kita diminta untuk membuat kalimat dengan jawaban. Ini kan pertanyaan. Nah, dari 6 pertanyaan ini dijawab dengan jawaban menggunakan lam. Ya, contohnya nomor 1 ini contoh. Ahajatsta, apakah kamu sudah haji? Dijawab la, tidak. Lam ahuj, saya ya tidak haji. Ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi bentuk nafi, ya, bentuk peniadaan. Baik. Silakan dikerjakan dulu ya nomor 2 sampai nomor 6 dan nanti setelah selesai kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Nah, kalau sudah selesai, ya coba sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Yang pertama, tadi sudah sebagai contoh ya, ahajatsta, la, lam, ahud, tidak, saya tidak haji. Baik, kita lihat untuk jawaban yang kedua. Baik, kita coba taruh sini.
Baik. Kita jawab soal yang kedua. A'adatti hadhil kutuba ya binti. Apakah kamu telah menghitung kitab-kitab ini, wahai putriku? Ya, jawaban dengan nafi, maka dijawab dengan la, ya. Jawabannya adalah la. Ya. La, lam, lam, a'udda. Nah, la, lam, a'udda. Ya, jadi seperti ini. La, ya. La, lam, ta'udda. Ini yang nomor 2. Baik. Kita lanjut ke nomor 3. Asababta zamilaka hadha ya Ali. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu telah mencaci maki temanmu ini, wahai Ali? Ya, maka dijawab tidak, ya, karena kita menafikan. Baik. Jadi la asubba, ya, tidak, saya tidak mencacinya. Ya, saya tidak mencaci. La asubba, saya tidak mencaci. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat. Marrol mudiru alal fusuli. Apakah Pak Kepala Sekolah sudah lewat di depan kelas, ya, alat itu mungkin bukan di atas ya, tapi lewat di depan kelas, ya. Karena di sini mudir yang ditanyakan adalah mudir orang ketiga. Kalau tadi ini kan yang ditanya orang kedua, maka jawabannya dengan A, ya. Maka di sini kalau orang ketiga dia menjadi orang ketiga tetap dengan ya, ya, jawabannya bukan dengan A, bukan la, lam amur, tidak, tapi ya dijawab dengan la, ya, lam, ya mur, ya, lam yamur. Baik, ya. La, lam yamur. Baik, lalu yang kelima. Yang kelima, pertanyaannya adalah soba betal ma'alladhi kana fil kub. Apakah kamu, ya, telah menuang air yang ada di dalam gelas? Maka jawabannya tidak, ya. La, lam. Nah, ini kembali karena yang ditanya orang kedua, jawabannya orang pertama, ya. Lam asubba. La, lam asubba. La, lam asubba. Baik, terus kemudian yang terakhir, yang keenam, ya. Syamimta raihatan karihatan indama fatahta babal hammami. Apakah kamu mencium bau yang tidak sedap, ya, ketika kamu membuka pintu kamar mandi? Maka jawabannya tidak. Tidak, la, lam, asumma. La, lam, asamma, ya. Sama tadi asam. Baik. Nah, jadi seperti ini untuk jawabannya, ya, dari
latihan yang ke-8. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kiranya sekian dulu yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Semoga ini menambah manfaat untuk kita semuanya dan menambah keberkahan ilmu yang kita pelajari ini, ya, dan Allah Subhanahu wa taala kita berharap kepadanya bahwasanya ini dijadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.